Berarti beberapa mental itu nggak jelas lah. Bahwa kita tidak berjanji bahwa nanti akan ketemu uang, kita akan berusaha. Kita sampai sana sekitar pukul 11 siang. 11 sore bagi sekitar 4 nanti akan diputuskan dua. Yang pertama kita pulang ke Medan. Kita pulang ke Medan, besok kembali lagi. Atau kita menginap di rumah warga. Besok tetap dilanjutkan. Lantas pilihan pertama yang dia Hatinya sambil puasa, luar biasa. Terima kasih Mas Helen. Alhamdulillah puasa lancar kemarin sampai proses evakuasi. Nah, nggak tahu ya apakah sebuah keajaiban atau tidak. Sekitar pukul 6 jam 5 lewat setelah briefing kita masih jalan. Terus aku berdoa nih, bahasanya masih aku ingat. Aku bilang gini, Tuhan, aku puasa nih, bulan puasa, aku menjalankan perintahmu dan aku kerja juga, ini ibadah. Luar biasa. Terus masa aku dari Medan capek-capek, terus kira-kira 15 menit kemarin ini, kira-kira 15 menit kemudian kelihatan tuh di depan kita ada tim yang bilang itu orang hutan, itu orang hutan. Nah, terus tim langsung menyiapkan ini peluru. Bis itu bekerja sekitar paling lama 1 jam setelah dia nyangkut di badan orang hutan itu. Dia lompat-lompat, terus OIC bilang, jadi orang hutan itu punya area. Misalnya areanya di sini, dan dia akan mencari puncak tertinggi. Dan ketika itu puncak tertinggi ada di situ, dia tidak akan pernah lari ke lokasi karena belum pernah dijelajahinya, dia bilang. Jadi kalian tenang saja. Ketika dia, tapi tetap jangan ini ya, jangan berisik karena nanti dia stres, merasa terganggu. Ternyata benar, dia mencari tempat yang paling tinggi. Terus sekitar beberapa kali, ada lebih 4 kali peluru meleset sampai dia di pohon, aku lupa pohon apa, yang pasti bukan pohon sawit tinggi, kena, buang, kena itu. Terus kita tunggu sekitar 5 menit dia jatuh. Nah, ini jatuhnya ini mana? Sebelum izin Bang Jerry, back tadi kan ada jaring. Ini jaring ini. Nah, jaring ini itu untuk menampung di bawah tuh. Di bawah. Jadi misalnya ini pohon, dia jatuh di bawah. Nah, ternyata pada saat dia mau jatuh di jaring itu, dia ini pohon ada batangnya, dia tidak langsung. Jadi misalnya di sini nih. Ternyata dia jatuh di situ. Nah, dia jatuh di situ. Nah, ini ada bahasa untungnya nih, bahasa Indonesia nih. Itu di pinggiran sungai. Oh, jadi tanahnya masih rada lembut ya? Lembut, jadi badannya berlumpur. Berlumpur, langsung diangkat dan langsung tim bilang jangan terlalu lama. Bukan, coba cek dulu badannya, coba dicek. Ternyata ada 7 peluru bersarang di badannya, termasuk yang di pelipis mata. Jadi ada 7 peluru, terus di gusinya di sini, di peluru, terus di badannya itu harus diambil. Itu peluru lama berarti. Peluru kaliber 5 ya, kecil. Tapi udah lama memang udah lama bersarang. Terus aku tanya sebelum itu diproses evakuasi, kenapa ini harus dievakuasi? Aku bilang. Terus dia bilang 2 pilihannya katanya. Kalau ini tidak dievakuasi, orang hutan ini akan mati ditembakin warga. Yang kedua, dia akan mati karena bukan makanannya, dia memakan sawit muda. Jadi 2. Kalau dia tidak mati karena ditembakin warga, dia akan mati karena itu bukan makanannya. Jadi ini harus kita evakuasi. Dievakuasi sekitar 45 menit proses 30 menitan 40 menit proses operasi di tempat. Dapatlah 7 peluru. Setelah itu mereka meletakkan chip untuk tracking. Jadi
sebelum itu dilepas liarkan, mereka meletakkan chip. Setelah itu ya itu nggak berapa lama azan maghrib, masih operasi masih azan maghrib, ada anak-anak di situ. Aku bilang pulang ke rumah bentar, ambil air minum. Dia ambil minum, aku sambil motret minum buka puasa. Jadi pas buka lah. Masih motret itu masih lagi buka puasa. Aku ya jam nggak dengar suara kan. Oh, udah hampir setengah tujuh ya. Karena kan jam setengah tujuh tuh. Oh, udah setengah tujuh aku minum atau motret lagi. Motret, ditaruh chip di badannya, taruh chip, terus langsung dibawa ke kerangkengnya itu. Kerangkeng ketakutannya dia sudah sadar, dia mengamuk. Iya. Nah, terus jadi ini jantan deh. Betina. Oh, betina. Sekitar 15 tahun. 15 tahun. Setelah ditaruh di kerangkeng, petugas OIC memberi pilihan kita lagi, ikut ke lokasi atau gimana. Terus aku diskusi dengan satu fotografer tadi, aku bilang ini gimana bang, kita ikut ke dalam hutan untuk lepas liar. Dia bilang ini udah hampir jam 7 san, kantor butuh foto kita, terus kalaupun kita ambil gambar gelap itu katanya, kita nggak dapat. Ya udah, kita biarkan aja mereka, pertimbangannya begitu. Akhirnya kita cari warung untuk mengirimkan, ternyata tidak ada sinyal. Itu musuhnya wartawan foto ya. Tidak ada sinyal. Waduh, kita bilang, bang, kami kalau abang mau ke hutan, kami butuh 1 mobil bang. Kalau ada apa-apa kami cari makanan atau warnet. Mereka fasilitasi 1 mobil. Terus kita bilang, bang, di sini nggak ada sinyal, carilah bang ke kota dikit, cari warnet. Kita kirim. Ternyata dekat warnet itu ada warung, sambil makan sambil kirim, terus dikirim tuh. Nah, seperti itulah paling batal. Dan secara mukjizat Tuhan, rahmat Tuhan juga dikasihnya pas mau buka puasa, sambil makan sambil ngirim, luar biasa. Kemudian yaitu kita bisa dengar cerita dari Bang Irfan Ihsan Mulyadi. Kemudian kita bisa lihat foto berikut. Mungkin kita bisa lihat foto ini dulu. Ya. Letusan gunung yang ada di Pulau Jawa satu itu kombinasi ini ya. Apalagi dengan Ya. sifat pasti. Ya. Saya perlu pikir kembali mungkin ini pengalaman saya di Tibet. Tapi sebutkan bahwa dalam program itu membangun kita predator. Di depan kita 4,8 ya 4,8 depan kita dia terbentuk untuk menyelamatkan diri kita saat melakukan peliputan. Iya. Itu hal yang sangat baik saya kira. Penelitian seperti apa? Ternyata fotografi itu memiliki hal yang luar biasa pada saat itu, karena dia memiliki teknik bulb yang kita bisa mengetahui secara tidak kasat mata dengan mata biasa normal. Saat malam kita tidak akan melihat titik api di atas puncak gunung. Dengan mata normal. Ya, dengan teknik bulb, ya kita bisa menentukan itu. Thomas belajar juga, ya saya juga kemudian melakukan pemotretan dan menemukan hal yang mungkin ini baru. Wah, Thomas, ada cahaya merah di atas gunung. Ayo kita tanya dengan PVMBG. Saya tidak dapat jawaban dari PVMBG karena mungkin PVMBG juga mengetahui itu baru dari saya.
Ya. Lalu saya tidak puas, lalu saya coba tanya lagi kepada lembaga-lembaga independen lainnya. Saya tanya kepada seorang individu yang dia ini melakukan perjalanan dari gunung ke gunung di Indonesia, khususnya Gunung Api. Saya sebut namanya itu Aris Volcano. Oh, iya. Di dalam Facebook kita bisa join dan mungkin tanya-tanya soal habitat kita. Adit, Indonesia itu berdiri di bawah Ring of Fire. Jadi kamu adalah orang yang berbakat hari ini karena kamu ada di atasnya untuk mendalami hal yang unpredictable ini. Oke bang. Saya mau tanya juga bang. Coba abang lihat foto yang saya dapatkan kemarin di hari pertama. Lalu terjadi input bahwa dia bilang, Adit, ini pertumbuhan kubah lava. Ketika pertumbuhan ini tergolong sangat atau cepat, akan disusul oleh peristiwa rockfall atau lava flow. Ya. Artinya Banjir lava itu. disinilah puncak itu dimulai. Erupsinya itu. Saya mundur, saya coba telepon Thomas. Saya kira dia tidak mengalami hal apapun. Wah, mungkin dia sudah tidur, masih tidur dia. Tapi nggak angkat ya, mau nggak angkat. Tanda dering itu ada. Lalu saya kembali dengan Abu Aidin dan dua teman saya ke Jurnalis Corner. Meski terhambat oleh tebalnya debu, saya tetap meminta untuk kembali ke Jurnalis Corner. Jurnalis Corner itu berada di radius di luar 5 km. Zona aman. Ya, akhirnya kami sampai pada tempat itu. Seseorang mengingatkan saya saat slideshow, sedangkan Abu Haider dan Irwansa bergegas untuk kembali ke hotel. Adit, aku nggak tahan dengan abu ini. Aku nggak bawa masker. Aku harus kirim foto. Aku kembali ke hotel. Oke. Ini dia. Oke, katanya. Akhirnya kami berpisah dan seorang mengingatkan, seorang warga menghampiri saya. Saya sedang melihat foto-foto yang sudah saya foto. Adik, kau orang yang banyak nyawa, katanya. Saya sebelumnya menganggap itu bercanda. Lalu ternyata, kenapa bang katakan itu? Suka meriah. Di desa itu banyak anak-anak orang-orang kena awan panas. Apa? Langsung saya hubungi lagi Thomas. Tetap juga tidak angkat. Saya minta pemilik warung itu yang bernama Bang Anto untuk menghubungi. Bang Anto, tolong telepon Thomas. Mungkin dia ada hal yang sakit hati terhadap Adit, nggak angkat telepon. Lalu Bang Anto telepon, nggak angkat juga gitu. Kemudian handphone berdering, saya kira Thomas. Halo Mas, Adit, aku Irwan. Aku lagi tunggu jenazah di rumah sakit. Apa? Jenazah apa, Mak? Ada orang yang kena awan panas. Aku juga dengar dari warga, aku harus turun ke sana. Lalu aku turun, perasaan sudah sedih, sangat sedih. Sampai akhirnya aku mengetahui ada portal di persimpangan untuk masuk ke bawah. Basarnas menunggu, TNI. Portal itu benar-benar berfungsi saat. Kemudian Basarnas saya lihat, gimana? Kami bisa evakuasi. Itu berhubungan dengan PVMBG. Logika saya mengatakan bahwa PVMBG tidak akan memberi izin kepada Basarnas untuk evakuasi karena kondisi lagi krodit. Karena itu menjadi tanggung jawabnya PVMBG. Ini tidak akan ada jawaban. Oke. Lalu saya melihat portal dari dalam desa, seorang keluar menggunakan sepeda motor. Lalu saya kejar dia. Walau dia menuju saya kejar dia dan saya tanya, Anda melihat apa di dalam? Apa yang Anda lihat? Aku lihat kawanmu, rambutnya gondrong. Dia minta tolong, air. Itu langsung dibilangnya secara saya benar-benar kaget dan lalu kemudian saya datang
pada seorang polisi, Bapak, teman saya adalah teman saya yang meminta tolong di dalam itu adalah anak Bapak. Bapak tetap mengatakan ini tidak boleh evakuasi. Apa yang di dalam pikiran Bapak dan hati Bapak? Dia tidak bisa berkata lagi. Semangat saya untuk evakuasi dan mengetahui kawan saya ini masih hidupkah? Didukung oleh masyarakat. Evakuasi, evakuasi. Dia menggunakan ambulans, kemudian saya masuk ke dalam ambulans. Jurnalis lain datang dan bersama kami lakukan evakuasi dengan hati penuh, di mana dalam hati ini mati dan hidup itu wajar. Pasrah aja bang. Mati dan hidup adalah kewajaran. Mati untuk apa? Itu hal yang harus dipenuhi dalam dunia. Itu yang diperjuangkan. Itu bagi saya saat ketika saya berpikir ini adalah menuju kematian. Lalu saya coba masuk ke dalam dan mobil berhenti ketika mendapati pohon yang tumbang. Shinsu tidak bawa, kantung jenazah tidak bawa. Saya berhenti, kemudian lari menggunakan masker. Itu pasirnya panas itu kan baru juga. Ya. Kanan kiri saya sudah jenazah. Jenazah ini semua sama, berwarna abu-abu, berwarna kelabu. Itu abu vulkanik. Yang mana kawan sih? Yang mana kawanku? Lalu ambil handphone, kemudian nelpon. Saya tidak berpikir untuk memotret. Ini konyol. Saya lihat ini akan terjadi susulan. Dia tidak maulah sekali. Saat itu ketika Gunung Sinabung meletus sekali besar dan susul dengan susulan. Saya masukin handphone, kemudian melakukan pendataan langsung. Saya tidak akan bisa menandai ini satu persatu. Kemudian saya foto satu-satu. Saya tidak sebagai jurnalis awalnya. Akhirnya saya sadar, saya jurnalis. Saya sudah lakukan hal yang jurnalistik juga. Hingga akhirnya ketemu dengan ini si gondrong. Ada warga yang berteriak, ini gondrong, ini gondrong. Kemudian saya lari untuk mendekat. Si warga malah lari menjauh ke arah saya. Loh, ada apa ini? Tidak ada komunikasi, bahkan kita harus dengan secara sadar dan mengetahui apa yang akan terjadi lagi. Itulah yang harus dilakukan ketika untuk mengevakuasi. Akhirnya saya sadar, kenapa dia kembali? Setelah memberitahu itu, kenapa dia kembali? Ternyata erupsi susulan terjadi. Kemudian saya kembali. Saya dihalangi untuk mencapai teman saya kembali. Di depan saya tiba-tiba ada orang, satu naik sepeda motor, sudah di atas sepeda motor, satu lagi sudah memegang jenazah. Dia hanya melihat saya seperti ini. Seakan-akan, ayo angkat. Bagi saya saat itu, jurnalis is jurnalis. Your work is your work. You must do your work. After that, kita bisa bantu orang lain. Saat itu, saya bingung, saya harus angkat. Tapi kalau tidak saya angkat, saya nggak bisa. Mana rasa kemanusiaan saya? Akhirnya saya angkat. Saya ketahui bahwa itu bukan manusia lagi, selain lainnya. Tubuh itu sangatlah ringan. Itu membuat saya membuat opini bahwa Adit, ini Aris bilang, ketika kamu berada di kondisi sulit, awan panas akan menyerap ion-ion di tubuhmu ketika jarakmu ada 200 meter dari awan panas. Itu adalah fakta. Ketika saya angkut jenazah ini dan merasa tubuh itu sangat ringan,